saya pastikan putusan itu keliru atau sengaja dibuat keliru begitu, ya. Kenapa sengaja dibuat keliru? Ini saya tunjukkan Mas Haji. Baik. Ini ada dasarnya kalau saya lihat dasarnya dari putusan itu, tapi belum secara jelas ya. Dasar putusan itu kalau mengacunya kepada alat bukti ini jelas salah. Dan ini kan jelas kelihatan. Artinya ini disengaja. Ketika ini disengaja, lalu saya meminta kepada Bawas Mahkamah Agung, kemudian Komisi Yudisial untuk memeriksa hakim-hakim itu kan nggak salah, Mas. Ya, akhirnya itu. Terus kemudian kalau saya melaporkan ke KPK karena ini jelas alat bukti ini bukan tidak mengikat saya ketika ini digunakan, saya kan boleh sebagai warga negara Indonesia yang punya perkara menduga bahwa ada gratifikasi dalam perkara ini. Kan begitu. Menduga boleh, dan saya laporkan. Masalah itu nanti terbukti atau tidak terserah sana. Yang jelas dugaan saya dengan kuat dan keras gitu. Awal saya mau mengajukan upaya hukum baik pidana maupun perdata, itu ternyata antek-anteknya dari Yusuf Mansur juga. Begitu, Pak. Satu kesatuan. Teman-teman, jumpa kembali bersama saya Aji di JA TV. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya hari ini berkunjung ke kediaman Pak Zeni Mustafa, tentunya untuk kembali berbincang-bincang terkait dengan hasil putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mana mengabulkan banding dari pihak Yusuf Mansur dan BNT. Assalamualaikum Pak Zeni Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zeni Mustafa, mungkin ini saya perlu pertanyakan kembali Pak, karena mengingat di berbagai media ini muncul berita-berita dengan judul atau narasi yang seolah-olah Yusuf Mansur ini sudah menang gitu, padahal ini kan belum ingkrah gitu Pak. Saya contohkan misalnya ini dari judul nationalokezone.com memberi judul "Tak Ustadz Yusuf Mansur menang banding di Pengadilan Tinggi DKI". Sindo News Ustadz Yusuf Mansur menang banding di Pengadilan Tinggi DKI, dan juga iNews ID memberi judul "Ustadz Yusuf Mansur menang banding soal gugatan pengadilan prestasi pengacara sesuai harapan", yang mungkin judulnya agak lebih benar mungkin dari jurnas.com ya, ini lebih adil begitu, memberi judul "Pengadilan Tinggi DKI kabulkan banding Ustadz Yusuf Mansur". Nah, Pak Zeni Mustafa, saya kira ini perlu Pak Zeni luruskan kembali Pak, ini berkali-kali supaya masyarakat kita itu paham bahwasanya putusan DKI ini memberi putusan NU Pak ya. Dan setahu saya NU itu bukan berarti sudah ada pihak yang menang dan yang kalah dalam perkara tersebut gitu Pak. Ya, perlu saya luruskan Mas, itu di berita-berita yang sudah keluar itu posisinya adalah narasi yang keliru. Kenapa saya sebutkan narasi yang keliru? Dikatakan Yusuf Mansur menang, itu adalah hal yang keliru karena putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu relasnya saja saya belum menerima Mas. Artinya pemberitahuan putusan saja itu belum sampai ke tangan saya. Nah, katakanlah itu nanti relasnya sampai, saya masih dikasih waktu itu 14 hari ke depan Mas. Jadi kalau perkara ini belum inkrah, berarti belum ada yang menang dan belum ada yang kalah. Ketika itu di NO, katakanlah begitu ya, di NO gugatan saya tidak diterima, saya punya dua opsi. Opsi pertama adalah mengulangi memperbaiki gugatan berkaitan dengan saya harus menggugat misalnya di pengadilan agama, atau saya memilih saya mengajukan kasasi karena kan sudah di tingkat pengadilan negeri, sehingga lanjutannya itu kasasi Mas. Tetapi kalau berita-berita itu benar bahwa putusan itu di NO dan alasannya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara yang saya ajukan itu, yang berwenang mengadili itu pengadilan agama, maka saya pastikan
saya akan mengajukan kasasi. Iya. Kenapa saya akan mengajukan kasasi? Saya pastikan putusan itu keliru atau sengaja dibuat keliru begitu, ya. Kenapa sengaja dibuat keliru? Ini saya tunjukkan Mas Haji. Baik. Ini ada dasarnya kalau saya lihat dasarnya dari putusan itu, tapi belum secara jelas ya. Dasarnya putusan itu adalah perjanjian ini Mas Haji. Ya. Nih, Perjanjian Bu Ilis dengan BMT, Pak ya? perjanjian Bu Ilis dengan BMT ini asli Mas. Jadi saya lihatkan ke kamera ya. Ya, siap. 1, kemudian 2. Ya. Ya. Iya. Nah, perjanjian ini asli ya. Poin-poin mana Pak bisa dibacakan Pak yang menjadi dasar Ya. bahwasanya Jadi perjanjian ini para pihaknya adalah BMT Darussalam Madani yang diwakili oleh Imam Prakoso Ya. pada saat itu yang bertanda tangan. Kemudian dengan Bu Ilis Siti Rohmah. ya. Nah, perjanjian inilah yang dipakai dasar untuk meng-NO saya mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang, tetapi kewenangan berada di Pengadilan Agama. Karena menurut mereka itu adalah perjanjian yang syariah, kan begitu. Ya. Nah, perjanjian ini di sini tidak ada nama saya, Mas. Baik. Sama sekali tidak ada nama saya. Artinya kalau kita merujuk kepada pasal 1340 KUH Perdata, perjanjian ini hanya berlaku untuk BMT dan Bu Ilis saja. Ya kan? BMT dan Bu Ilis saja. Ini dalam komparisinya. Terus kemudian di dalam perjanjian sendiri itu di pasal 3 ayat 2-nya, pasal 3 ayat 2 ini sudah saya tandai ya Pak. Sudah saya tandai. BMT dan Bu Ilis saja itu tidak memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkaranya. Mereka sudah melakukan pilihan hukum kalau terjadi suatu perkara terhadap perjanjian ini akan diselesaikan di Pengadilan Kota Bogor, Pengadilan Bogor. Yang kemarin tanggal 2 sudah saya daftarkan, Mas, nanti akan saya uji itu. Baik. Nah, artinya kalau kita merujuk kepada pasal 1340, karena saya tidak sebagai pihak di sini, ini tidak bisa digunakan Ini tidak bisa digunakan untuk meng-NO saya atau digunakan sebagai dasar untuk mengatakan tidak berwenang. Baik. Tetapi ketika ini digunakan untuk membantah, karena BMT itu kan membantah tidak pernah terlibat dalam investasi batu bara, ya kan? Itu boleh, karena di sini dijelaskan bahwa antara BMT dengan PT Adi Partner Perkasa itu memang telah dituangkan dalam bentuk perjanjian. Ini disebutkan dalam perjanjian Bu Ilis ini ada dua perjanjian yang dibuat oleh BMT dengan itu. Artinya menggugurkan bahwa selama ini BMT mengatakan tidak pernah terlibat, tidak pernah ada kerjasama, mereka tidak tahu menau, tetapi di dalam perjanjian yang dibuat oleh Bu Ilis dan BMT ini, di sini terkuaklah bahwa BMT itu memang ada kerjasama dengan PT Adi Partner Perkasa begitu, Mas. Jadi intinya ini adalah suatu bentuk perjanjian pribadi milik Bu Ilis dengan dengan BMT begitu Pak ya? Iya, Jadi, betul. Tidak ada kaitannya dengan perkara Pak Zainud Mustafa begitu. Kalau terhadap saya untuk meng-NO saya tidak ada, tidak bisa ini digunakan begitu. Sebenarnya yang menjadi landasan mengapa dalam putusan banding Pengadilan Tinggi DKI ini mengatakan bahwa perkara Pak Z ini yang memutuskan atau mengadili ini yang berhak adalah Pengadilan Negeri Agama. Ini dasarnya apa Pak? Menurut mereka ketika ini berkaitan dengan investasi syariah itu bukan kewenangan pengadilan negeri, tetapi kewenangan pengadilan agama. Nah, mereka menyodorkan ini alat buktinya. Bukti ini saya ajukan P5 untuk membuktikan bahwa BMT itu ada kerjasama dengan PT Adi Partner Perkasa. Lalu dipakai untuk mengadili saya
saya juga harus tunduk terhadap peraturan ini. Kan konyol ini. Betul, Jadi ya. menurut saya bukan hanya kekeliruan tapi unsur kesengajaan dari majelis hakim itu ada begitu. Karena memang gugatan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Jaksel itu pribadi milik Pribadi Pak saya, Mustafa. pribadi. Jadi person saya melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan gitu. Oke, Pak Aziz, ini sebenarnya masing-masing investor ini apakah ini mempunyai bentuk perjanjian berbeda-beda atau bagaimana, Pak? Karena saya lihat ini misalkan Bu Siti Urma memiliki perjanjian, kemudian saya tanyakan ke pihak investor lain, ini juga tidak memiliki seperti ini, Pak. Jadi begini, ini dalam perjanjian ini memang amburadul. Artinya apa yang dikerjakan, apa yang dipresentasikan oleh Yusuf Mansur itu kemudian implementasinya adalah amburadul. Ada orang yang perjanjiannya lisan, ada yang dibuat tertulis, ada yang dibuat tidak ada perjanjian. Inilah memang sudah terorganisasi, terstruktur itu. Jadi memang sudah dibuat seperti itu sehingga nanti kalau ada permasalahan akan sulit untuk diajukan ke pengadilan. Ya, saya baru merasa ternyata orang yang menghalang-halangi saya awal-awal saya mau mengajukan upaya hukum baik pidana maupun perdata itu ternyata antek-anteknya dari Yusuf Mansur juga. Begitu, Pak. Satu kesatuan. Karena ketika ini saya ajukan mereka mati-matian bela Yusuf Mansur termasuk BMT juga begitu. Jadi memang pada saat itu sebenarnya sudah diniatkan untuk membohongi umat itu, tetapi jamaah nggak tahu karena jamaah mungkin artinya percaya begitu saja karena ada sosok ustadz, ada sosok BMT, ternyata itu musang berbulu ayam begitu, Mas. Bukan bulu domba, Pak? Bukan, musang berbulu ayam. Oke, Pak. Ya. Ini, Pak. Jadi Pak Aziz ini menyebutkan bahwa ini ada indikasi bahwa prosedur dalam serah terima uang investasi ini disengaja amburadul acak-acakan supaya kemudian jikalau permasalahan ini diserahkan ke pengadilan ini akan sulit begitu, Pak, sulit. Banyak hal-hal yang saya pelajari itu begitu yang berkaitan dengan Yusuf Mansur itu begitu. Namun termasuk Hotel City dan lain sebagainya sebenarnya sudah dilarikan ke sana kemari. Cuman kalau Pak Sulan masih mempercayakan nanti kepada saya, itu gugatannya sudah jadi. Kalau toh harus mereka lari ke sana kemari, tetap saya dapat, Mas. Gitu. Nangkep. Ya, jadi ini suatu bentuk bisa dikatakan ini sebuah grand design ya, Pak ya? Ya, grand design betul. Investasi ini supaya nanti ketika menjadi permasalahan ini akan sulit melalui di persidangan begitu, Pak. Nah, kalau kita berkaca ke perkara-perkara sebelumnya yang menyangkut dengan bisnis Yusuf Mansur, misalkan dahulu juga ada investor Muyafidi yang menggugat di Pengadilan Negeri Tangerang, kemudian Tabung Tanah dan juga Patung Usaha, ini semuanya berakhir NO, Pak. Memang degradation seperti itu. Apakah semuanya itu dan sama, ini Pak? pun perkara saya kan dipaksakan untuk di NO kan melalui bukti P5 perjanjian orang lain. Perjanjian orang lain dengan BMT yang diterapkan kepada saya. Tentu bukan hal kesalahan tetapi hal yang sengaja. Inilah nanti yang akan saya buka, akan saya laporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, baik itu melalui Bawas maupun kepada KY maupun kepada KPK. Saya menduga dengan adanya hal seperti ini, saya menduga dengan keras dengan adanya bukti orang lain diterapkan kepada saya ini ada nuansa tipikornya gitu. Begitu, Pak? Ya. Ada saya menduga dengan keras ada nuansa suapnya gitu. Ini udah serius, Pak, nih, Pak? Ya, serius, saya menduga. Karena ini kan perjanjian orang lain. Ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Ini masih semester 4 saja tahu, Mas. Kalau perjanjian orang lain tidak bisa diterapkan kepada orang yang tidak terikat dalam perjanjian ini. Ya, sangat-sangat mudah kita terima ya, karena ini akal sehat saja
tidak usah belajar hukum saja tahu. Ya. Apalagi jelas dikatakan di dalam pasal 1340 KUA Perdata itu berbunyi, persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Betul betul. Ya. Ya. Artinya kalau saya tidak membuat di sini tidak mengikat saya, begitu loh. Ini sudah sangat jelas Pak ya. Sudah sangat jelas. Jadi Ya. perjanjian orang lain mengapa dijadikan dasar untuk meng-NO perkara Pak Zaini Mustafa? Jadi memang nanti saya berharap juga, ini kan baru dari berita nih Mas, Ya. baru dari berita saya juga, saya berharapnya Pengadilan Tinggi segera mengirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Selatan segera memberitahu atau merelas kepada saya, sehingga saya bisa mempelajari itu putusan, kemudian melakukan upaya hukum dan saya kuliti sehabis-habisnya, Mas. Baik. Gitu. Karena saya lihat dari gugatan Pak Zaini Mustafa itu saya rasa juga sudah lengkap begitu ya. Siapa saja yang menjadi turut tergugat begitu ya. Iya. Kalau kita lihat ke belakang misalkan putusan di Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan bahwa perkara Moyafidi itu NO dikarenakan salah sasaran ya, karena Yusuf Mansur dianggap sebagai seseorang yang tidak bertanggung jawab, padahal Yusuf Mansur lah yang menawarkan program tersebut. Kemudian patungan usaha, tabung tanah itu dianggap harus dilibatkan Koperasi Merah Putih. Padahal koperasi tersebut itu yang membuatnya adalah Yusuf Mansur juga. Nah inilah yang menjadi pertanyaan, mengapa di persidangan atau putusan-putusan sebelumnya memutuskan NO atau bisa dikatakan tidak menyentuh atau tidak masuk pokok perkara begitu Pak ya? Jadi barang-barang bukti itu juga belum diperiksa gitu. Jadi barang-barang bukti itu kalau di pengadilan negeri pengadilan negeri Jakarta Selatan itu kan sudah masuk pokok perkara dan menyatakan bahwa benar saya telah ada kesepakatan antara saya dan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu kan begitu. Kemudian membuktikan bahwa saya memang menyetorkan dana sekian. Ya kan, 80 juta itu. Kemudian membuktikan bahwa memang sudah ada kesepakatan pembagian masalah keuntungan dan lain sebagainya. Artinya itu sudah terbukti semua begitu. Lalu di Pengadilan Tinggi dinyatakan bahwa mereka tidak masuk pokok perkara, tetapi mereka hanya mengatakan bahwa tidak ada kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadili ini berdasarkan ini Mas, yang mana ini adalah perjanjian orang lain yang digunakan untuk meng-NO saya, begitu. Jadi memang biar juga masyarakat tahu, masyarakat umum tahu, pejabat tahu, inilah potret hukum di Indonesia. Inilah potret hukum di Indonesia. Ketika nanti saya sudah mendapat salinannya, nanti akan saya pelajari dan tidak kejanggalan ini. Saya kira saya menduga dengan keras bahwa ini memang ada upaya untuk meng-NO itu memaksakan kehendak dengan surat yang bukan yang tidak ada saya di sini. Tidak sebagai pihak ini. Gitu. Jadi intinya teman-teman ya, kalau misalkan perkara-perkara di Pengadilan Negeri Tangerang itu belum masuk perkara dan memutuskan NO atau bisa dikatakan hakim itu belum memeriksa barang bukti gitu. Tapi di gugatan Pak Zaini Mustafa ini sudah Pak Zaini materi gugatan sudah lengkap, siapa saja yang menjadi tergugat dan sebenarnya sudah masuk pokok perkara, bukti-bukti sudah diterima dan dinyatakan menang Pak Zaini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi ketika pada memasuki banding ya, ini sungguh disayangkan dan sungguh aneh. Mengapa ini terkesan seperti dicari-cari cara supaya perkara ini bisa NO begitu Pak? Putusan yang sangat-sangat dipaksakan putusan yang sangat-sangat dipaksakan ini. Artinya dicari-cari kelemahannya dan sebenarnya bukan kelemahan saya. Karena ini memang bukan saya sebagai pihaknya, tetapi pihak lain. Dan pihak lain pun, kalau perkara ini dijadikan, pihak lain pun tidak memilih pengadilan agama, tetapi mereka milih Pengadilan Negeri Bogor loh. Artinya Kota Bogor. Baik, ya. Oke, Pak Zaini, saya masih ingat dulu beberapa bulan yang lalu, Pak Zaini ketika berbincang dengan saya, ketika
berencana untuk mendaftarkan gugatan milik Bu Ilis ini, Pak J ini percaya diri, yakin, optimis 100% bahwa BMT dan pihak-pihak lain, Yusuf Mansur dan lain ini tidak akan bisa berkutik Pak J ini. Ya. Apakah yang dimaksud ini dengan perjanjian yang Pak J ini pegang nih Pak? Ya, jadi begini, perjanjiannya jelas, ya kan? Ya. Perjanjiannya jelas antara Bu Ilis dengan BMT. Ya. Kemudian aliran dananya dari investor kepada BMT, terus kemudian kepada tergugat lain yang orangnya BMT dan uangnya sudah tercatat di dalam sertifikat masuk ke BMT, Mas. Artinya secara hukum alat buktinya cukup dan terang benderang. Nah, sehingga saya berkeyakinan 100% saya akan menang dalam perkara ini. Dan juga ketika saya wawancara dengan Pak Arif atau suami dari Bu Ilis ini memperlihatkan bukti slip transfer resmi juga Pak ya. Dan artinya memang semoga di gugatan Bu Ilis melawan BMT di Pengadilan Negeri Bogor ini nantinya akan menang. Jadi ada perjanjiannya, ada bukti transfernya, ada kwitansinya, kemudian tercatat dalam sertifikat investasi, Mas. Mau lari kemana kan begitu? Dan sekaligus nanti di dalam perkara ini kita uji, kita uji apakah Pengadilan Negeri Bogor berwenang mengadili perkara ini, Pengadilan Negeri Bogor atau Pengadilan Agama. Nah, tapi sesuai dengan pilihan hukum ini, saya berkeyakinan Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang. Kalau Pengadilan Negeri Bogor nanti mengatakan ini tidak berwenang mengadili, saya laporkan juga. Ini jelas kok urusannya. Jelas dibuat, Mas. Jelas ini ya. Jadi pasal 3, pasal 3 itu lain-lain. Kemudian ayat 2-nya terhadap pelaksanaan perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya, para pihak dengan ini memilih tempat kediaman hukum atau domisili yang tetap dan pasti di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bogor. Tapi ini perjanjian pilihan hukum ini hanya berlaku untuk Bu Ilis dan BMT, tidak mengikat pihak lain. Kalau ini dikaitkan dengan pihak lain, contohnya untuk memutus perkara saya, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang, 100% salah. Atau menurut saya bukan kesalahan tetapi ada unsur kesengajaan yang terang dan jelas. Dan itu juga menjadi dasar Pak Z ini sampai mengatakan berani akan melaporkan hakim yang memutuskan. Saya laporkan. Pasti saya laporkan. Udah, saya pastikan saya laporkan. Ya pasti Pak ya. Kalau putusannya menyadur alat bukti ini pasti saya laporkan. Saya tidak akan takut dan mundur sedikit pun, akan saya laporkan. Oke, Pak Z ini berani melaporkan hakim yang memutuskan putusan banding ini, Pak. Apakah nanti tidak ada konsekuensi hukum yang berbalik kepada Bapak Z ini? Loh, ini kan putusan itu kalau mengacunya kepada alat bukti ini jelas salah. Dan ini kan jelas kelihatan. Artinya ini disengaja. Ketika ini disengaja, lalu saya meminta kepada Bawas Mahkamah Agung, kemudian Komisi Yudisial untuk memeriksa hakim-hakim itu kan nggak salah, Mas. Itu. Terus kemudian kalau saya melaporkan ke KPK karena ini jelas alat bukti ini bukan tidak mengikat saya ketika ini digunakan. Saya kan boleh sebagai warga negara Indonesia yang punya perkara menduga bahwa ada gratifikasi dalam perkara ini. Kan begitu. Menduga boleh. Dan saya laporkan masalah itu nanti terbukti atau tidak terserah sana. Yang jelas dugaan saya dengan kuat dan keras gitu. Karena memang inilah yang menjadi dasar Pak Z ini ya, berani melaporkan karena memang alat bukti ini terkesan dipaksakan ya yang dijadikan dasar untuk mengenai perkara Pak Z ini gitu Pak ya. Oke, Pak Z ini saya bacakan dari iNews ID ya, berita tentang putusan banding yang mengabulkan gugatan dari Yusuf Mansur itu. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabulkan gugatan Ustadz Yusuf Mansur alias Jamaan Nur Khotib Mansur terkait dengan prestasi. Tim pengacara UIM pun menyebut putusan ini sudah sesuai memori banding. Menurut kami sudah sangat sesuai harapan kami dan sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam memori banding, ujar kuasa hukum UIM Ari Sunaria. Ari mendapatkan saat ini pihaknya masih menantikan langkah apa yang bakal diambil pihak Yani Mustafa yang sebelumnya membuat UIM. Jika mereka masih ingin mengupayakan kasasi, pihaknya juga bakal mengajukan kontra memori kasasi. Kami menunggu dahulu karena masih ada waktu sebelum inkrah.
kalau misalkan kasasi. Saya ini kan baru berita, ya kan? Artinya belum ada relas atau pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memberikan relas kepada saya, tentu saya akan melakukan upaya hukum, yaitu satu, upaya hukum yang normatif adalah saya kasasi. Dan yang kedua, ketika memang perjanjian ini yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan NO terhadap saya oleh hakim pengadilan tinggi, saya akan mengambil langkah hukum melaporkan hakim-hakim itu. Ya, baik. Baik, Pak Jani, terima kasih Pak Jani atas waktunya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak? Cukup, Pak? Cukup saya Pak kira. Jani. Ya. Oke, teman-teman, itu tadi ya perbincangan dengan Pak Jani Mustafa terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan banding dari Statius Sumansur ya. Dan juga kita doakan Pak Jani di langkah selanjutnya yang rencananya akan mengajukan kontra memori kasasi, itu pun akan kembali memenangkan Pak Jani Mustafa. Dan teman-teman, kita juga perlu bertanya-tanya ya, karena saya lihat dari berbagai macam media ini, media-media yang terafiliasi atau milik Pak Haritano ini yang terlihat gencar memberitakan kemenangan Statius Sumansur ya. Terlihat dari judulnya, apakah ini sebuah upaya untuk apa Pak ya? Membersihkan nama baik partai juga tidak, karena kita tahu Statius Sumansur ini saat ini menjadi bakal caleg dari Partai Perindo begitu Pak. Oke Pak Jani, terima kasih atas waktunya. Teman-teman, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Jani Mustafa. Kita sambung kembali di video dan kesempatan-kesempatan selanjutnya. Saya Aji dan Pak Jani dari Kota Wisata Cibubur mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.